Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, banyak tradisi lokal di Nusantara ini yang mewarnai keberagamaan yang selalu berjalan dan dilestarikan dari waktu ke waktu. Ini semua tidak lepas dari hasil akulturasi budaya, yaitu perpaduan antara budaya luar dengan budaya lokal kita masing-masing. Di antara budaya yang populer, yang masyhur di kalangan masyarakat kita adalah ritual Rabu Wekasan. Dan tradisi ini juga bagian dari hasil akulturasi antara tradisi lokal dengan tradisi luar yang bernuansakan Islam. Lalu apa pengertian daripada Rabu Wekasan? Mengingat istilah Rabu Wekasan ini selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis, dengan hal-hal yang berbau supranatural atau kegaiban. Nah, perlu diketahui bahwa Rabu Wekasan juga biasa disebut dengan istilah Rabu Pungkasan, yaitu hari Rabu terakhir daripada bulan Sofar atau bulan kedua dari bulan Hijriyah yang jatuh setelah bulan Muharram. Rabu Wekasan ini biasa dilaksanakan karena adanya motif tertentu, yaitu sebuah tujuan yang dianggap sakral oleh sebagian besar masyarakat Nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menolak bala atau menolak penyakit atau menolak sial. Nah, pada hari Rabu Wekasan, banyak masyarakat melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat ritual, misalnya membaca tahlil, membaca sholawat, membaca surah Yasin, sholat sunat tasbih, membaca ayat kursi, dan beberapa surah-surah pendek atau kalimat zikir yang lain. Nah, khusus untuk masyarakat Bantul, Yogyakarta, biasa mengadakan upacara adat di malam Rabu Wekasan atau Rabu Pungkasan. Karena ada keyakinan masyarakat Yogyakarta bahwa di hari Rabu bulan Sofar itu adalah hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fakih Usman. Sehingga kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat Jogja juga untuk mengenang Kiai Fakih Usman atau yang biasa dikenal dengan istilah Kiai Welid, yaitu kiai pertama di daerah Wonokromo yang menyebarkan agama Islam. Lalu, sejak kapan Rabu Wekasan ini dilaksanakan? Setidaknya ada 3 versi berkaitan dengan asal-usul ritual Rabu Wekasan. Yang pertama, yaitu sejak era Wali Songo. Ini juga karena adanya banyak ulama yang menyebutkan bahwa di bulan Sofar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lebih daripada 500 macam penyakit. Nah, untuk menangkal hal-hal buruk tersebut, para ulama melaksanakan tirakatan dengan memperbanyak berdoa dan beribadah dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan penyakit, musibah, dan kesialan dari masyarakat setempat. Kemudian versi yang kedua yaitu tradisi ini juga diklaim sudah ada sejak pemerintahan Mataram kuno. Berarti kegiatan ini atau ritual Rabu Wekasan ini sudah ada sejak sebelum lahirnya Islam. Dan juga ada yang mengatakan bahwa tradisi Rabu Wekasan sudah biasa dilaksanakan sejak 1600 tahun yang lalu. Ketika warga Keraton Mataram terkena wabah dan penyakit, lalu diadakan ritual yang namanya Rabu Wekasan. Tentunya masih menganut paham Hindu dan Buddha sebelum datangnya Islam ke Indonesia dan bahkan Rasulullah SAW sebelum lahir. Sedangkan versi yang ketiga yaitu ritual Rabu Wekasan berasal dari kesaktian Kiai Welid, yaitu ritual Rabu Wekasan versi ini sudah ada sejak tahun 1784 Masehi,
di mana pada saat itu banyak masyarakat Wonokromo yang terkena wabah penyakit, dan ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit tersebut bisa disembuhkan oleh Kiai Welid atau Kiai Fakih. Dan keahlian Kiai Welid tersebut mendapatkan penghargaan istimewa dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, setelah Kiai Welid wafat, banyak masyarakat Wonokromo meyakini bahwa dengan mandi di Kali Opak dan Kali Gajah Wong tepat pada Rabu Wekasan, maka semua penyakit akan sembuh. Dan kegiatan mandi ini sampai hari ini masih dilestarikan atau masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat. Lalu apa makna filosofis daripada Rabu Wekasan? Saudaraku sekalian, ritual di hari Rabu Wekasan memiliki makna filosofis yang begitu dalam, yaitu meyakini bahwa bencana adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus segera merespon peringatan tersebut yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dengan merespon cepat terhadap peringatan Allah, maka bencana tersebut akan segera usai, akan segera hilang. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan akan kembali kondusif, akan kembali pulih seperti sedia kala. Nah, di bulan Shofar ini, khususnya yang berdekatan dengan hari Rabu Wekasan, banyak larangan-larangan yang biasa diyakini oleh masyarakat kuno yang tidak boleh dilanggar atau yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Saudaraku sekalian, ada beberapa keyakinan yang muncul dari kalangan masyarakat bahwa bulan Shofar yang di dalamnya terdapat hari Rabu Wekasan, yaitu munculnya bala dan kesialan. Ada sekitar 320.000 bala atau sial. Oleh karena itu, untuk menghindari kesialan tersebut, ada beberapa hal yang harus dihindari atau dijauhi. Di antaranya adalah, pertama, tidak boleh menikah. Yakni di bulan Shofar ini biasanya masyarakat kita tidak akan mengadakan prosesi pernikahan, baik akad nikah maupun walimatul arus. Kemudian yang kedua, adanya larangan supaya tidak bepergian jauh. Karena dianggap adanya sial, dikhawatirkan pada saat bepergian dia akan terkena sial. Kemudian larangan berikutnya yaitu tidak boleh berhubungan badan atau berhubungan suami istri, khususnya di malam atau di siang hari Rabu Wekasan. Umumnya pada bulan Shofar 1 bulan penuh. Kemudian larangan berikutnya yaitu tidak diperbolehkan membeli barang yang mahal atau membeli sesuatu yang berharga, misalkan mobil, sapi, tanah, rumah, dan sejenisnya. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh bala, penuh musibah, tidak selayaknya untuk bersukacita dengan membeli sesuatu yang harganya mahal atau yang sangat istimewa. Kemudian larangan berikutnya yaitu tidak diperbolehkan mendirikan usaha baru. Artinya apa? Pada saat memulai pekerjaan, memulai bisnis, memulai dagang, masyarakat Nusantara kita biasanya menghindari bulan Shofar ini karena dulu memang dilarang. Nah, larangan ini karena adanya keyakinan bahwa di bulan Shofar adalah bulan yang penuh musibah. Lalu bagaimana menurut Islam? Mengingat kegiatan-kegiatan di hari Rabu Wekasan juga bernuansakan Islam, memiliki nafas Islam. Ritual dan kegiatannya adalah kegiatan Islami. Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa dulu di zaman jahiliyah muncul keyakinan bahwa bulan Shofar adalah bulan yang najis. Karena di bulan ini mereka merasa tasya'um, yaitu merasa selalu ditimpa oleh kesialan atau musibah. Dan akhirnya keyakinan ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, la adwa, wala piarota, wala hamata, wala sofaro, wa firro, minal majdum, kama tafirru, minal asad.
Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada permusuhan, tidak ada ramalan buruk, tidak ada penyakit kusta, tidak ada bulan Safar yang membahayakan, dan menjauhlah dari orang yang terkena kusta, sebagaimana engkau lari daripada macan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa anad dahru biyadiyal amr uqallibul laila wan nahar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Manusia atau anak Adam menyakitiku, yaitu mereka mencela atau mencacat masa atau waktu yang sudah aku ciptakan. Padahal aku adalah yang mengatur waktu itu. Di tanganku atau di bawah kekuasaanku, semua urusan waktu itu ada. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Saudaraku sekalian, sebagai umat beragama dan berbudaya, kita harus menempatkan sesuatu pada posisinya masing-masing. Budaya yang luhur, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka bisa kita lestarikan, bisa kita lanjutkan. Namun, jika bertentangan dengan syariat Islam, maka harus kita rombak. Dan jika kesalahannya fatal, harus kita tinggalkan. Berkaitan dengan ritual Rabu Wekasan dan mitos yang muncul di dalam Rabu Wekasan, sama sekali tidak memiliki landasan baik dari Al-Quran, Al-Hadis, ataupun pendapat para sahabat dan ulama. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa ritual Rabu Wekasan bagian dari ajaran Islam. Dan kita juga tidak boleh meyakini bahwa mitos yang muncul bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan, ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun harinya, apapun bulannya, kapanpun waktunya, semuanya baik, semuanya tepat dan bagus untuk kita gunakan kegiatan apapun. Baik ibadah yang berupa ibadah mahdhoh, misalkan sholat, membaca Al-Quran, zikir, atau yang bersifat muamalat, misalkan kita bekerja, berbisnis, atau usaha apapun, tanpa harus melihat hari naas. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan hari naas atau hari sial. Nah, lalu apa hukumnya mengamalkan ritual Rabu Wekasan ini? Semuanya dikembalikan pada niat kita masing-masing. Sebagaimana yang disinggung dalam hadis innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan digantungkan kepada niat kita masing-masing. Jika kita niat melaksanakan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertepatan di hari Rabu Wekasan, maka hukumnya jawaz atau boleh. Karena di dalam Islam tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan ibadah atau memperbanyak doa. Waktunya tidak ditentukan, boleh kapanpun. Termasuk ritual di malam Rabu Wekasan yang kita isi dengan melaksanakan sholat, membaca surah Al-Quran, kemudian berzikir. Ini semuanya boleh ketika kita tidak meyakini bahwa Rabu Wekasan ini bagian dari ajaran Rasulullah. Namun jika kita meyakini bahwa ritual Rabu Wekasan bagian dari ajaran Rasulullah atau bagian dari syariat Islam, maka hukumnya haram. Karena ini sama halnya kita membuat syariat baru di dalam Islam. Oleh karena itu, semua dikembalikan pada niat kita masing-masing. Sehingga sangat perlu dan wajib bagi kita untuk menata niat di dalam setiap kegiatan kita, apapun bentuknya. Sementara seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.